Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim, bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau pingsan 3 kali. Kemudian beliau menyampaikan, awwalu man tus'ar bihin nar yaumil qiyamah thalath. Ada 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Api neraka dihidupkan dengan orang-orang ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, beliau ingin mengingatkan kita umatnya. Para sahabat diingatkan. Kemudian yang melanjutkan generasi para sahabat diingatkan. Yang pertama siapa? Alimun au qari'ul Qur'an. Orang yang alim, orang yang berilmu dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Gimana nih orang? Kok bisa orang berilmu, pandai baca Al-Qur'anul Karim, hafal Al-Qur'anul Karim, tapi dia menjadi koreknya api neraka? Apa tidak ada pelaku dosa yang lainnya, yang dosanya lebih buruk dari orang ini? Ternyata nih orang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Maka tatkala ditanya, orang ini dihadirkan di sidang, semua akan disidang tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan buka nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada hambanya. Lalu Allah bertanya, ketika orang ini mengakui nikmat tersebut, Allah bertanya, "Mada amilta biha?" Engkau gunakan buat apa tuh nikmat? Orang ini menjawab, "Ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an." Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan, aku belajar, datang ke pengajian, ngaji. Setelah itu aku alhamdulillah dapat ilmu, aku ajarkan kepada manusia, aku sampaikan kepada orang lain untuk mendapatkan keridhaanmu. Dan aku membaca Al-Quranul Karim untuk mengharapkan keridhaanmu ya Allah. Amalnya soleh. Buat kita nih orang baik. Buat kita. Tapi ternyata Allah itu menginginkan dari amal bukan sekedar zahirnya saja. Bukan sekedar penampakannya. Jadi sekarang kita berada di masa semuanya di video. Semuanya di foto. Sampai na'udzubillah min dzalik, perbuatan dosa pun kadangkala mereka upload. Nih, ada orang-orang yang pencitraan aja baiknya. Ketika dia menyatakan kepada Allah, dia berbuat ini itu karena Allah, Allah mengatakan kadzabta, bohong. Kenapa Allah bisa mengatakan bohong? Karena Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan semua yang terbetik di hati manusia. Sekarang ini Ana sedang menyampaikan dan antum sedang menonton. Allah tuh tahu apa yang ada di dalam hati kita. Lalu Allah katakan kadzabta, dusta engkau. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar supaya mendapatkan gelar alim. Karena memang orang yang belajar nanti dapat gelar. Ada yang S1 sarjana agama, S2 master apa nantinya, S3 apa. Ada gelar kiai, ada gelar buya, ada tuan guru, banyaklah gelar-gelar yang disematkan kepada orang yang alim. Maka dikatakan engkau selama ini belajar hanya untuk mendapatkan gelar tersebut. Dan engkau membaca Al-Quranul Karim, belajar, ngaji sampai hafal, itu hanya untuk mendapatkan gelar hafid, qari, orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Maka ujiannya semakin besar kalau kita melihat. Ada acara hafid Cili, ini itu Masya Allah. Kita senang. Kita bergembira. Dengan banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Tapi harus diingat. Walaupun engkau hafal Al-Quranul Karim. Tuh Quran bisa menjadi penuntutmu.
dan bisa menjadikanmu koreknya api neraka. Karena engkau tidak ikhlas. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim. Engkau membaca Al-Quran supaya dapat gelar qarek. Fulan al-qarek. Masya Allah. Waqad qil. Dan apa yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan. Artinya engkau sudah disebut-sebut oleh manusia. Engkau orang yang alim. Engkau orang yang pandai membaca Al-Quran Al-Karim. Maka nggak ada lagi pahala pada hari itu. Karena memang dia nggak berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menyeret dia di wajahnya. Dan orang ini pun dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah dan mati tewas di medan perang. Buat setiap muslim yang berjuang. Kita tahu dengan fadilatul jihad fi sabilillah. Kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan orang yang mati syahid. Tapi ternyata ada orang mati syahid menjadi koreknya api neraka. Ini orang didatangkan di sidang mati syahid. Secara kasat mata dia mati di medan perang. Makanya kita itu nggak boleh nyebut fulan syahid kecuali yang Allah sebutkan, yang Nabi SAW jelaskan fulan syahid. Karena bisa jadi secara kasat mata dia syahid tapi masuk neraka dia, bahkan jadi koreknya api neraka. Ketika didatangkan di sidang, Allah menanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan dan orang ini mengakui. Lalu ketika ditanya, apa yang kau lakukan? Aku berjuang ya Allah. Untuk menegakkan kalimatmu, mengharapkan keridhaanmu. Sampai aku tewas di jalanmu. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong kau. Innama qatalta liyuqala jari. Kau selama ini berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan pemberani. Pembela kebenaran. Nggak pernah takut. Pahlawan. Itu yang kau inginkan. Lalu Allah katakan waqad qil. Dan apa yang kau inginkan sudah kau dapatkan di dunia. Namamu dielu-elukan. Bahkan didaftarkan untuk jadi calon pahlawan nasional mungkin. Ada yang sampai seperti itu. Udah kau dapatkan. Lalu mau minta pahala pada hari itu. Nggak ada pahala buat engkau. Maka di sini jamaah kita perlu berhati-hati. Kalau bicara meluruskan niat memang harus lurus niat kita. Maka akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minallah. Gara-gara niatnya nggak lurus. Yang ketiga, Jawad, orang yang dermawan, kaya raya. Kalau mau ditanya berapa uang dia, Allahu Akbar. Ini orang kaya raya dermawan lagi. Jadi bantu orang itu bukan sekedarnya. Allah datangkan nih orang. Allah tanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah tumpahkan kepada dia. Kemudian dia mengakui dengan semua nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satu jalan kebaikan yang engkau ingin nikmat yang kau berikan diinfakkan di sana, melainkan aku berinfak di sana untuk mendapatkan pahala darimu. Subhanallah jemaah. Apa kata Allah? Ini orang Masya Allah, orang baik. Madrasah dia dirikan, masjid dia bangun, jalan dia aspal ya. Ada janda-janda dia santuni, anak yatim dia bikinkan asrama anak yatim. Ya Allah, sudah ini orang baik. Lalu apa kata Allah ketika dia mengatakan dia berbuat itu karena Allah? Allah katakan kadzabta, dusta engkau. Engkau berinfak hanya untuk mendapatkan gelar orang yang dermawan. Orang yang baik hati. Orang yang mulia. Dan semua sebutan itu sudah engkau dapatkan.
Maka hari itu nggak ada pahala buat dia. Bayangkan nih orang capek, lelah, uangnya habis keluar. Tapi karena tujuan dia selama ini hanya untuk nafsu dia, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, maka itu udah didapatkan. Subhanallah jamaah. Itu jadi koreknya api neraka. Jadi kalau kita bicara bagaimana meluruskan niat, itu benar-benar perbuatan yang memerlukan perjuangan panjang.